Salam godly family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakan ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Godly family, judul teh hangat saat ini yaitu kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita orang percaya. Bagaimana kita meresponi kepercayaan Allah kepada kita yang berdosa ini, yang telah ditebus oleh darah Kristus dan memiliki janji kehidupan kekal. Mari kita meresponi anugerah Allah terbesar ini di dalam kehidupan kita. Respon yang pertama ayat 12 sampai ayat 14, yaitu kemampuan untuk mengucap syukur. Anugerah yang diberikan Allah cukup. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Di ayat yang ke-12 kita tahu bahwa dulu Rasul Paulus sebagai seorang penghujat, seorang penganiaya jemaat, seorang yang ganas namun dikasihi oleh Tuhan. Itu semua dilakukan tanpa pengetahuan dan di luar iman. Tetapi anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam Kristus Yesus kepada Rasul Paulus dan kepada setiap kita orang percaya. Ini setidaknya mampu kita bersyukur atas karya Allah ini. Di dalam Mazmur 92 ayat yang pertama, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Karena bersyukur bisa membawa energi positif, mengundang emosi positif, bahkan memproduksi hormon yang baik untuk imunitas tubuh kita. Sudahkah kita bersyukur hari ini atas anugerah Tuhan yang besar bagi kita? Yang kedua, respon yang kedua diperlukan kerendahan hati. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kerendahan hati menyadari bahwa kita orang berdosa memerlukan keselamatan. Di situ Rasul Paulus mengakui, di antara mereka akulah orang yang paling berdosa. Dia jujur, dia berani dengan rendah hati mengakui dan datang kepada Tuhan. Kejujuran sejati diuji saat tidak ada yang melihat. Dan kemenangan besar bukan saat kita diberi hadiah, tapi saat kita tahu kita telah melakukan yang benar. Di dalam Amsal 21 ayat yang ketiga. 1 Petrus 5 pasal 5 ayat yang kelima. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Bahkan di dalam Amsal 18 ayat 12 katakan, kerendahan hati mendahului
kehormatan. Sudahkah kita memiliki kerendahan hati atas kepercayaan Tuhan, atas penebusan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang diberikan bagi kita? Dan yang terakhir, di ayat yang ke-16 diperlukan keteguhan iman. Untuk tetap teguh menjaga iman. Bahkan Rasul Paulus di situ dijadikan contoh bagi orang yang percaya. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, dia mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepada Tuhan. Godly family yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan dan janji hidup kekal bagi setiap kita. Oleh karena itu tetaplah teguh di dalam iman. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang mengingatkan, meneguhkan setiap kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang meresponi kepercayaan Tuhan dengan mengucap syukur, rendah hati, dan memiliki keteguhan iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.